Oke, sahabat Sate Kemala, malam ini saya dan tim berada di Gunung Uwang, Kelurahan Loipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Malam ini malam kedua kami melakukan penelusuran di Gunung Uwang, tepatnya pembangunan pura. Pada saat episode sebelumnya, tim mengalami gangguan, yaitu kamera ada begitu rusak, tidak menimbulkan gambar dan gangguan-gangguan lainnya. Oke, sahabat Sate Kemala, saya akan menemui praktisi kita, yaitu Mbak Vika Kim dan Ki Raden. Ikuti saya. Selamat malam Ki, ya, Mbak Vika. Ini kali kedua ya kita berada di sini ya. Sebelumnya kita melakukan penelusuran, namun banyak sekali kita mendapatkan kendala-kendala, yaitu gangguan-gangguan mistis. Kamera kita ngeblur, terus suara-suara juga, terus saya juga mau diserang kan. Nah, semoga malam ini lebih lagi ya, lebih angker lagi mendapatkan itu. Dan malam ini kita akan mencoba untuk yang di atas, karena episode sebelumnya kita belum nyampe ke situ, kita baru di tengahnya saja. Gangguan sudah begitu hebatnya. Mbak Vika, bisa diceritakan Mbak Vika awal kita kesini tadi, apakah sudah disambut seperti episode sebelumnya? Ya, sama seperti episode selanjutnya kemarin. Energinya tetap sama. Ki Raden, bisa ditambahkan Ki Raden, karena merupakan ya, tempat waktu ini kita di parkiran itu tadi sudah banyak yang menghadang lah. Nah, terus ya begini nih, pokoknya mereka sudah menunjukkan rasa tidak suka. Sama seperti episode sebelumnya. Ini masih dipakai ya, masih ada. Penglihatan ini kan bangunan untuk apa? Pura ya. Pura, peribadatan Hindu. Kita coba nanti di kemarin yang episode pertama saya nggak ikut. Ya itu. Tapi saya tahu. Ini kita yang cari yang sampai ke atas nanti. Ya, kita akan episode kali ini kita akan mencoba ke atasnya. Cuman kita harus kru, tim semua harus hati-hati aja. Oke, sahabat Sate Kemala, mungkin kita langsung aja ya melakukan penelusuran malam ini. Dan selalu ikuti channel kami, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, sahabat Sate Kemala, bisa kita lanjut. Oke. Mbak Vika, untuk di jalan ini apa yang dilihat? Ya seperti kemarin ya, makhluk yang besar, mungkin gorila, berpindah-pindah mengikuti. Terus Miske juga ada. Miske yang kemarin ya. Nah Mbak Vika, apakah episode kali ini juga akan terjadi lagi gangguan untuk kameramen? Soalnya gambar, sayang sekali gambar yang episode sebelumnya nggak bisa diupload. Ya kita lihat nanti kan. Itu karena sahabat Sate Kemala, pada episode sebelumnya gambar-gambar kita sangat-sangat apa ya, disayangkan, rusak, jadi nggak bisa dikonsumsi oleh publik. Kuntilanak apa tadi? Mbak Vika, kalau mengingat kejadian tempo hari kita berada di sini, saya jadi teringat tentang gangguan-gangguan itu. Apakah Miske putih dan merah masih ada di pohon di belakang? Ya, yang putihnya di situ tadi. Oh, pindah ke sini. Nah. Jadi kemarin sempat ini ya, kita berinteraksi dengan Miske putih. Oke, sahabat Sate Kemala, kita akan menuju di bagian atas, yaitu
tempat di mana pembangunan pura berada. Karena di bawah kan tadi kita lihat kolam, dan di atasnya pura itu tempat untuk bersembahyangnya umat Hindu. ini ya, umat Hindu. Jalannya nih. Ya, untuk menuju ke arah pura memang memerlukan medan yang lumayan sulit, karena di sini kanan kiri kita semak belukar, dan tentunya kita ke atas ada tanjakan. Ki, gimana Ki fisik Ki? Karena kita akan ke atas ini Ki. Ya, ini terus. Iya, kita ke atas. Ke atas jauh. Nih, Ini aja. Ini naik. Ini naik nih. ada jalannya. Ada jalannya. Naik ke atas itu. Iya, Ada jalannya ya? ada. Bagus. Bagus. Oke. Kemarin kan belum sampai situ ya? Belum. Tinggi jalannya. Kita lihat jalannya. Oke, sahabat Sate Gemala, kita sudah berada di menuju ke atas puncak. Sudah terlihat. Memang pembangunannya kuntilanak atasnya yang kita telat. Cuman nggak selesai. Entah kenapa pembangunan ini nggak diselesaikan. Mungkin sahabat Sate Gemala yang mempunyai cerita atau berita mengenai pembatalan pembangunan tempat peribadatan ini, silahkan komen di channel Sate Gemala. Wih, mantap juga tempatnya. Oke, ini puncak terakhir kita. Selamat datang. Kalau kita lihat dari atas, pemandangan kota Tenggarong pada malam hari ini begitu indah. Oke, sahabat Sate Gemala, kita sudah berada di paling atas ya, paling atas. Oke. Di belakang saya tongkat-tongkat masih berada di tempatnya, karena ini merupakan tempat pembangunan pura. Ini kayaknya kalau melihat bentuknya ini modelnya pusat untuk peribadatannya sini nanti ya. Iya. Bangunan induk lah. Iya, betul. Terus yang di bawah tadi itu mungkin kayak untuk peristirahatan bagi peziarah yang jauh kan. Oke, sahabat Sate Gemala, di balik mistis yang ada di tempat ini timbul keindahan yang begitu mempesona di belakang kita, background kita, yaitu lampu-lampu kota di Tenggarong. Bisa seluruh kota kelihatan. Iya. Jadi lelah kita terbayarkan ya gitu. Jadi misalnya ini lokasi inilah, misalnya tidak dijadikan tempat ibadah ya, bagusnya dijadikan tempat wisata ya, bisa, betul kayak di Samarinda itu ya Ki. Itu bagus ini untuk selfie ya Pak. Betul Ki. Spot-spot wisata Instagram banget lah. Ya, bisa untuk kemah-kemahan juga. Kalau kemah kayaknya berbahaya. Tapi kalau untuk sunset misalnya itu bagus. Kita belum tahu timur baratnya nih. Kalau misalnya ini wilayah barat ke sana, itu
mungkin sunsetnya bagus sih. Kayaknya ke sana, Mas. Nah, kita bicara mistisnya dulu Iya, sini iya. kan. Oke, Ki, Mbak Vika, bisa diceritakan Mbak Vika setelah kita berada di sini, Mbak Vika. Ya, kalau di sini sih pusatnya ya, yang kemarin saya bilang kan. Kalau tadi pertama tadi saya lihat di sini yang terakhir pas kita mau pulang, Betul, dia di sini. sosok besar itu. Yang besar itu. Cuman dia mundur. Nah, Pas kita naik tadi hilang dia. jadi Ki, episode sebelumnya Ki, mereka menyerang. Setelah Ki Raden dan Bang Joni datang. Nah, itulah di setiap episode sebegitu pasti menjauh. Tidak apa-apa, nanti kita panggil. Jadi di sini ada sosok besar tapi tanpa kepala. Kemudian di kolam tadi itu ada sosok manusia, itu badannya naga. Jadi di danau tadi itu. Sebenarnya itu ya paling angker di danau tadi. Itu angkernya di situ kalau silumannya. Kalau sini kan misalnya Genderuwo, Miski, ada apa kayak siluman apa tuh, Sirgala kan? Ada juga di situ. Yang kemarin Mbak Vika ya, sebagai pimpinannya itu ya, ketuanya. Sebenarnya nanti tinggal kita coba interaksi, ya mana yang bisa. Nanti kita coba komunikasi dulu lah dengan gitu. yang makhluk astralnya itu gitu. Mungkin sambil kita ekspor Silakan, ke Mbak lokasi Vika. ini. Mbak Vika. Bisa kita ekspor. Mbak Vika, apa yang dilihat Mbak Vika di pohon? Ya, kayak di sini tadi ya yang wow tadi. Aduh. Cuman dia kayak apa? Melingkar gitu di Melingkar. pohon. Oh, Posisi meluk pohon gitu. Nih, di sini. tapi tatapannya ke arah sini Iya, atau? ke arah kita tadi. Dia kayak sini. Cuma nggak berani dekat nih. Kita sentar pohonnya tuh. Di fokus Pak. Itu ya. Iya. Tepatnya di situ. Kalau dari sosok-sosoknya, matanya, giginya atau? Iya, matanya itu yang kayak keluar gitu. Merah. Merah. Kalau pernah nonton Jaranan pasti tahu. Ya, Yang macam leak tuh. ya itu. Oh iya. Tuh. Itu ya. Rambutnya kayak sapu hijau gitu. Kalau di Bali apa leak ya? Iya. Iya. Yang matanya Besar itu ya. Besar merah. Giginya taring, betaring. yang keluar sedikit aja. Oh ya. Ya, peminum. Selain itu, Mbak Vika, Terus ini miskin. itu miske ya, miske putih. Minum tuh. Ada. Untuk ya. Miske putih ya. Ini tempat tongkrongan sih. Kamera. Oh, justru makhluk-makhluk seperti itu suka berada di ini ya, pohon-pohon yang sudah mati. Kayak tempat kita nongkrong gitu. Oke. Oke, kita minum sponsor dari Mbak. Tadi dari arah sini tadi Sini ya. saya dengar yang seperti kemarin kayak mereka lagi dikelilingi yang di Bali itu. Kayak tari-tarian itu. Iya. Ini rame men. Nah, biasanya Mbak, ritual seperti itu tari-tarian biasa atau memang ada ritual-ritual khusus? Ada ritualnya. Bisa berinteraksi. Nggak mau deh. Nggak mau deh. Ngomong Jauh nih. menjauh ya. Ya itu Ki. Kalau Aki datang, Nanti kan saya menjauh. oke. Nah Mbak Vika, yang di belakang kita nih Mbak Vika, bisa difokuskan ini memang ada yang menunggu atau? Ada. Ini yang sosok yang besar itu. Om yang berada di Kalau sini. saya sebutkan kan takutnya mancing nanti kan. Betul.
Dia besar gitu. Kalau ciri-cirinya saya sebutkan ya, yang kayak tangannya banyak itu. Oh ya, nanti terjadi kontroversi. Iya, kayaknya di sini tempatnya. Dia ngawasin. Cuman ini lagi hilang dia. Tadi waktu kita kayaknya baru sampai sini mau belokan tadi, masih ada di sini. Masih ya? Tapi pas kita udah mendekat, Menghilang. makanya dia kalau dilihat dia pikir ini bakal tercemar karena kita datang kan. Jadi nggak setuju. Udah terus ya. Boleh. Ada timbang. Ya, permisi. Bisa kita komunikasi? Apa? Ya. Oke, kita di sini saja. Ngobrolnya di sini. Sini. Kita ngobrolnya di sini ya. Pak Kang. Kita ngobrolnya di sini. Apa? Kami hanya ingin cari informasi apakah Kalian mau kotor sini? Kalian ganggu. tidak. Pulang. Kami hanya ingin tahu keberadaan Pulang situ. yang ada di sini. Pulang. Ya betul. Pulang. Lah, Pulang. ini kita akan Pulang. Oke. Pulang. Tapi Pulang. kita ngobrol sebentar. Enggak. Pulang. Pulang. Kami akan pulang. Pulang. Dengan informasi. Pulang. Pulang. Ya. Kami akan pulang. Aku nggak suka. Sebentar aja. Kita hanya ingin Enggak. tahu. Pulang. Jadi nggak mau cerita ini. Kamu sudah lama di sini. Permisi. Kamu sudah lama di sini. Dek, aku udah penyakit. Cuma mau tanya aja sebentar. Enggak. Apa ya? Kamu sudah lama di sini. Sudah. Pulang. Ya, kami akan pulang setelah mendapatkan informasi. Ini kenapa tempat beribadah ini kenapa tidak jadi dibangun? Kamu gimana? Nggak suka. Kenapa? Nggak suka. Enggak suka kamu di tempat ibadah sini? Enggak. Kenapa? Kotor. Kotor. Bukannya tempat ibadah itu suci. Enggak. Sholat, sembahyang. Oh, kotor bagi kamu ya? Iya. Karena kamu kepanasan. Iya. Iya. Jadi kalau bisa jadi ibadah kamu terganggu ya? Iya. Suka. Pulang. Ya, nanti kita akan pulang. Selain Anda Banyak di sini selain kamu. Banyak. Siapa nama penguasa di sini? Sosoknya seperti apa? Nggak boleh. Tidak boleh. Pulang. Tidak mau. Sosok di bawah itu siapa? Yang di danau itu? Itu. Siapa itu? Apamu itu? Itu. Hah? Itu rajamu di sini kah? Iya. Yang menguasai di sini? Iya. Yang naga itu, badannya naga. Iya. Sering naik ke sini? Iya. Makan. Makan siapa? Itu. Makanannya apa? Ayam. Oh, ayam. Daging. Tadi sudah dikasih ayam. Sudah. Tenang kamu. Tenang. Tidak suka. Pulang. Pulang. ya nanti kami pulang. Kami dari Satya Kumala pengen tahu lokasi sini. Ya tisu. Ini juga. Air kasih dan kasih dan dulu. Tahu melatih dalam. Iya. Itu cahaya apa di situ? Gimana? Center. Fokus, center fokus. Hilang kan? Hilang. Sahabat Satya Kumala, saya mencium juga bau aroma melati. Iya.
Itu kuntilanak. Kuntilanak yang tadi ya masih di ranting. Oke Mbak Vika. Sosok apa yang memasuki Mbak Vika tadi? Ya, itu besar ya. Kalau saya bilang itu wawak tadi. Jujur yang di sini tuh nggak suka semua nih kita datang. Ini baru dia aja nih, belum lagi yang besarnya tadi. Oh ada lagi? Ada di bawah. Nah, apakah yang ini yang mau masuk yang di episode sebelumnya itu, yang di bawah? Itu ya? Di bawah itu kalau Mbak Vika nggak tahan, nanti mungkin pakai Mas Duen ya. Besar itu powernya. Besar. Dia nggak suka keberadaan kita, padahal kita sudah ngasih ini Kia, ayam dari Kia. Nggak apa-apa, teriak aja. Jangan di pinggir tebing. Kan ada tebing. Ada tebing kan? Ya ini kan agak keturunan gitu. Tebing Mbak? Iya. Nanti lihat pagar. Ini ya. Ini. Yang dulu ada. Sanggup. Saya tahu. Namanya masih. Jangan. Panggil aja. Jangan masih. Mandala Madi. Tajuli. Kurang loh. Oke. Pegang ya. Bisa kita komunikasi. Pulang. Iya, kami akan pulang. Pulang. Jangan dikeras. Pulang. Jangan dikerasi. Awas antus bawah. Pulang. Iya. Jangan dirak. Oke. Pulang semua, belum. Kami akan pulang setelah mendapatkan informasi. Nah. Oke, kita bisa ngobrol. Sudah lama Anda di sini? Apakah sudah? Nggak usah itu. Jangan ada kayak lu. Masih. Jangan ke sini. Oke. Air. Mbak ini air. Oh sakit apa? Mau dia kalau terlalu besar nggak mau. Iya. Oh ini air. Minum dulu, Wen. Minum, Wen. Mangkep ya. Kawan, tebing dong. Tebing. Dulu. Ya, duduk aja. Beri minum dulu. Minum. Bang Wen minum dulu. Minum dulu, Wen. Minum dulu. Kenapa? Udah minum aja dulu. Ya, minum aduh. Nah, udah minum. Ya, Bawa minum. Amankan dulu. Kenapa? Udah minum dulu. minum aduh. Jangan kemana-mana dulu. Ini. Banyak tebing, duduk dulu minum dulu. Apanya? Udah banyak tebing sini. Banyak tebing. Mau ikut terus dia apa? Enggak apa-apa. Minum. Minum ini. Udah. Ini dulu, pakai dulu kalau. Udah. Ya, Ki Raden bisa kita ngobrol Ki Raden.
Siapa yang masih Ini yang dibilang Mbak Bika tadi yang besar, yang di bawah? di bawah. Awas. Nah, itu kerasukan. Yang di bawah. Nah, itu saya panggil. Ya, karena episode sebelumnya itu yang dilihat oleh tim Iya. yang mau mendekati saya, dan akhirnya tim semuanya udah kita turun saja sudah kan. Gak usah kita lanjutkan lagi pada saat ekspor kita yang pertama kan. Ya rata-rata semuanya juga sih dengan kedatangan kita. Yang untuk episode ini ya, mereka sudah pasang badan semuanya ini. Tinggal, kalau saya mau masukkan satu-satu bisa, cuman untuk ya supaya diketahui lah. Cuma ini mediatornya banyak nggak tahu. Karena tubuh sosok powernya besar semua nih. Itu mempengaruhi alam tempat ini atau gimana Ki? Mengaruhi gimana sih? Sosok-sosok besar itu. Karena kita berada di ini ya, di alam di hutan. Apakah pengaruh? Ya kalau mereka tidak terima itu biasanya banyak takutnya gini lah, kadang-kadang bisa mau dipaksa dibangun itu bisa mengganggu para peziarah atau yang lagi ibadah, bisa diganggu, bisa juga, kecuali memang ada apa yang namanya itu semacam welcome-nya dari mereka itu lah. Mereka menerima terus ya itu tidak masalah gitu. Biasanya kalau mereka menerima itu misalnya bisa meminta sesuatu. Jadi apakah ada sebabnya pembangunan ini tidak dilanjutkan? Apakah karena kayak unsurnya satu juga? aja, unsur para penunggu di sini tidak suka ya? Mungkin panas bisa juga. Di mana tempat ibadah itu biasanya makhluk astral itu ada yang nggak suka, ada yang suka. Tergantung. Tapi kebanyakan tidak suka ya, karena bertentangan dengan mereka ya. Misalnya gitu. Karena tempat peribadatan pasti kan berdoa-doa untuk Tuhannya kan. Oke, Ki, bisa kita lanjut lagi. Bisa. Kameranya nih. Kameramennya ada berapa saja? Pusing parahnya. Ya. Ceritakan. Kita mendapat gangguan lagi Sobat Wisata Gembala, itu kali ini dengan kameramen kita. Besar. pulang. Bang Sam, udah pulang. Pulang. Saya nggak tahu kalau sini. Iya, kami akan pulang. Masuk lagi dia. Udah dijagain, dia ada cerita. Kalau udah ada cerita dia pasti masih. Ini turunin bener nih. Turunin. Ngobrol-ngobrol dulu, jangan diam. Ini karena pertama kondisi Mas Duen tadi lemah. Jadi beda kalau waktu dia masih fit itu. Tadi bilang itu nggak fit ya. Iya betul. Kedua, penunggu di sini nih banyak yang nggak terima dengan kita yang datang ke sini. Dari awal. Fit nanti lama kita turun ke bawah ya. Dan Ki, kameramen kita juga tadi mengalami gangguan ya dari apa? Mungkin kita bisa ngobrol. Bawa sini. Bang Sam. Ya, Bang Sam. Ya. Kenapa kan ya? Pusing kepala? Bisa diceritakan Bang Sam. Tadi itu besar juga. Pusing jadinya kepala. Jadi Ki sebenarnya mau masuk atau gimana Ki? Sehingga Bang Sam merasakan pusing. Ini nak. Ya saya bilang tadi kan mereka tidak suka. Ya betul. Jadi cara menunjukkan eksistensi mereka itu ya dengan berjumpa mengganggu Mas Duen ini. Mungkin siapa yang ya katakanlah Mabulu tadi itu yang didekati. Oh, artinya catatan untuk teman-teman yang lemah bulu mudah ya untuk dimasuki hal seperti itu.
Apalagi sudah terbuka pintuannya. Kayak gitu. Jadi Tapi langsung tidak masalah. Insya Allah tidak, semuanya nggak apa-apa. sudah agak mendingan. Oke, kita bisa Saya berharap malah ini kerasukan nanti. Jangan. Jangan. Baru kita biarkan. Oke. Jadi Ki, sangat berbahaya ya Ki. Ya untuk individu yang awam aja ya bahaya tempat sini. Jangan kan sore aja ya. Jangan senja itu bahaya juga sih. Oke. Tapi ya. Nah, lagi nih. Hei, kameranya. Matikan dulu. Bentar lagi pulang. Pulang, semuanya pulang. Sebentar. Pulang, Oke, Pulang. kami akan pulang. pulang, 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 Kami akan pulang setelah pulang. bisa ngobrol sebentar aja. Enggak, pulang, 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 pulang. Mau ditanya? Mau? Siapa kamu? Ki Raden Budi Subroto, Panetara dari Semarang. Kenapa suruh pulang? Kamu ganggu. Ganggu apa? Tapi baik-baik aja masuk sini. Ganggunya kenapa? Nggak suka di sini. Nggak sukanya kenapa? Kamu kenapa misalnya? Nggak sukanya kenapa? Iya, saya tanya, kamu nggak suka dengan kami itu kenapa misalnya? Panas. Panas dengan siapa? Dengan ini? Dengan siapa? Dan Ki Raden ya. Pulang. Ya udah. Kamu yang ular ya? Keluar ya? Mbak Bika bisa diceritakan Mbak Bika? Apakah masih sosok yang sama? Beda lagi. Beda lagi? Dari situ dia. Hitam besar. Situ deh. Sebenarnya sama kayak wokok juga ya? Hah? Kayak wokok juga. Nanti kita perlu. Kayaknya. Tapi Kayaknya beda jelas yang tadi. tadi Tapi mukanya. beda yang tadi ya. Beda. Besar. Artinya dari sekian tim yang sudah mediasi nggak suka ya keberadaan kita di sini. Nggak suka. Ya itu tadi mereka merasa terancam kita datang ke sini kan. Mereka semua kepanasan. Kepanasan. Makanya mereka kalau kita dekati mereka bubar semua. Pulang. Sakit. Memang maksudnya dia makhluk itu yang kesakitan. Kalau rasanya badan kita kena tusuk betul-betul jarum gitu rasanya. Artinya kemarin kita yang lari, Iya. sekarang modal berbalas mereka yang sakit. Mereka yang kesakitan. Kemarin kan saya nggak ada, Iya. Bang Joni nggak ada, Iya. Dan Mas Adi nggak ada sih. kata tim saya yang mau dimasuki karena sudah Belakang aja. iya sian capek. Tarik. Yang kakinya. Ini tangannya di sini. Nggak bisa banyak orang. Anu,
Pak siapa? Pak, ini tangan di sini. Om Suji. Kain. Bawan. Dalam marah. Nah. Bawa barangnya, bawa barang. Kata. Yang ditarik dulu kaki. Yang. Sabar. Jatuh di rumah. Awas kakinya. Ya. Udah siuman ini. Kakinya lepas. Ya ada pas kakinya. Pas kaki. Tangannya. Coba angkat, Wan. Angkat tangan. Mana nih? Ayo. Oh, masuk jurang kok. Ayo. Salam. Lemah. Biar nyaman. Mana nih? Coba turun ya, Pak turun ya. Mana bawawan? Duduk sini aja. Duduk. Ya. Kita bawa ke bawah aja dah. Ya dah. Yuk kita bawa ke bawah ya. Rupanya kameramen juga kena pengaruh. Oke yuk. Masuk lagi itu. Yuk ya. Main. Izin. Yuk. Yaudah yuk. Yuk. Turun ya. Garing aja dulu. Iya. Merah matanya. Lagi tuh. Kenapa? Jurang. Sini Bang Wen. Duduk aja Bang Wen. Duduk aja. Jangan bergerak. Duduk. Duduk aja dulu. Biar nyaman. Ki, belum keluar Ki. Biar aja kita pulang ya. Oke, ayo Bang. Oke, sahabat Sate Gemala. Jangan ikut. Karena banyak gangguan kita di atas, sebaiknya kita turun saja. Asal jangan dia. Ya bareng-bareng. Aman, Wen. Aman. Aman. Ya, sini. Ya. Nah, mulai. Diam aja. Aman. Ayo. Pelan-pelan. Sana. Itu. Teman tuh. Sana kita. Kalian nantang tadi. Kalian nantang. Kamu itu nggak usah ngurusin. Kamu kita pulang. Kan syuting aja. Bang, ayo kita. Jangan kosong Bang Wen, ngobrol. Kita ngobrol. Ya. Bang Wen. Jangan ada yang paling belakang. Biar aja kasihkan Quran aja. Jangan terpisah ya. Jangan terpisah. Kamu ngapain? Kita tugas dah. Pelarian. Iya itu. Rami. Kalau jalan curang. Hah? Kan jauh nanti juga. Enggak kelihatan kok. Awas aku di depan aja. Kau enggak lihat apa-apa, aku di depan. Pergi terus ya. Ya sambil ngobrol aja, ngobrol. Jadi Bang Wen, Kenapa kalian maju? para sahabat masuk. Masuk. Tapi makhluk yang sama atau gimana? Beda-beda. Tiga macam. Tiga macam memang masuk kita deh. Ini yang paling ganas ya.
Dan semuanya menolak keberadaan kita berada di sini. Iya, dia mau masuk ke terus badan tuh. Paling gampang dia masuk gitu. Ya karena Bang Wen kan sudah sering kali memang menjadi mediator kita. Nggak izin Bang tadi. Loh, bukannya kita sudah izin ke sini? Dia mau lagi. Maksudnya kurang? Ada 3. Oh, nggak bisa manusia. Astagfirullah. Jangan sampai. Darahnya aja. Kita ke sini. Nih. Bukan. Artinya 1 ayam tadi kurang. Pas. Ki. Bawa Pak, kucing aja walaupun. Yang 1 udah dikasih sini, yang 2 di atas. Marah. Ya, nanti dikasih. Manusia. Darahnya aja. Tuh. Enggak apa-apa. Laju kemana? Nanti kamu bawa teman dulu. Kalau dia turun semua, ya enggak apa-apa. Silakan. Ayo. Nantangnya. Betul siapa itu? Hah? Siapa? Enggak nantang. Mau suruh turun enggak? Betulan. Ya, silakan. Nanti suruh naik lagi. Biar capek sama-sama. Ini yang nantang kan? Habis kamu. Ayo kita pulang. Ya, kita pulang. Takut juga bebannya. Ini di atas takut temanku. Temanmu kan yang takut, bukan kamu kan? Bang Wen? Kenapa ya? Ya, kamu. Bang Wen ngeranya Udah balik dari kemana? tadi. Ya. Capek Katanya nanti. mau manggil teman-temannya. Silakan aja kalau mau mengambil. Itu mana ini? Ya. Silakan panggil aja. Teman kita kok. Teman kita kok. Enggak, Panggil siapa? Turun lagi. turun aja. Dia kan mau manggil teman-temannya. Temannya mana? Lah. Iya. Kamu lain kawannya. Aduh, kenapa baju jadi tanah? Enggak apa-apa, kayak apa ini? Dia lari. Takutnya lari. Enggak apa-apa, ada bapak takut dia. Kami juga takut ini. Kenapa kita? Di atas. Kita suruh turun loh. Sepertinya apa? Awalnya kami turun tadi, makanya kami turun. Wah, lubang. Kenapa, Pan? Ya, awak masuk itu terus. Tuh, suruh turun, suruh panggil teman-temanmu. Ayo yang merasa kayak ada jam tangan. Wen, bawa. Udah putus dulu. Jadi capek gitu. Ya, sobat Sate Gemala. Malam ini kedua kali tim dapat gangguan, termasuk kameramen. Yang sebelumnya memang ternyata di sini makhluknya memang ganas-ganas, sehingga tadi Bang Wen tidak bisa terkontrol. Terlium apa itu? Makasih, Bos. Kita di danau situ dulu. Ayo, tahan nggak? Sadarnya. Ya. Ayo, cepat dulu.
tapi masih jauh lagi. Sini. Ini bang, lain. Hah? Lain. Oh, ini. Itu saya. Oke, sahabat Setia Kemala, kita sudah berada di bawah. Itu tepatnya halaman yang sebelahnya merupakan kolam. Biasanya digunakan untuk mencuci untuk orang-orang yang habis melakukan sembahyang. Jadi Sobat Setia Kemala, berhubung di atas tadi medannya begitu tidak memungkinkan untuk mediasi, sebaiknya kita turun karena mungkin di sini medannya cukup aman. Memang sangat membahayakan medannya di atas. Di sini bukan aman. Bukan, artinya untuk mediasi karena di atas kan di atas mungkin gunung dan jurang iya, berbukit kan. Jadi Jadi medannya nggak pas untuk mediator kita masuki. Kalau di sini kan mungkin kita agak lapang. Jadi untuk mediator, cuman mungkin ada di sebelah kanan saya sedikit membahayakan karena di sebelah kanan saya kolam. Mbak Vika, bisa diceritakan Mbak Vika pengalaman kita di atas tadi, Mbak Vika? Ya, seperti yang dilihat juga kan. Nggak terima gitu kan. Semuanya nggak terima. Semuanya nggak terima yang di atas. Gini lah, seolah-olah kita datang itu untuk menyerang karena mungkin dipikirnya mereka kemarin kita kalah, pulang. Nah, kita datang ini dikira nyerang. Nah, mereka kan nggak terima gitu. Nah, kemudian Mas Duan tadi kebetulan fisiknya drop, jadi gampang dia gitu. Tapi nggak aman aja. Dan termasuk kameramen kita juga mengalami gangguan juga kan. Biasanya kalau kameramen kena itu powernya, auranya. Karena itu puncaknya di sana. Iya, di atas tadi ya. Titik untuk pembangunan. Mbak Vika untuk mungkin bisa berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini, Mbak Vika. Kenapa? Ya sakit nih. Ini sih mau masuk. Ya, apa-apa. Di kolam. Mau interaksi teman-teman semuanya. Ini manusia yang kepalanya naga. Yang di kolam itu ya. Ini termasuk penguasanya juga. Jadi Pak Bika masih udah ada yang sesak. Nah, biasanya kenapa biasa enggak langsung memasuki, harus mengasih tanda-tanda dulu dengan ada sesak? Ya. Oke. Anu cewek. Permisi. Bisa kita komunikasi? Bisa kita komunikasi? Duduk. Iya. Bisa dudukkan dulu. Enggak bisa lagi. Dudukkan. Angkat aja. Mbak. Angkat. Permisi. Boleh kenalan? Apakah Anda yang berada di danau situ? Iya. Kalau dia bisa ngomong ngaku aja. Iya. Jadi sosok lagi yang di Manusia dengan ular. Sudah lama ada di sini? Kenapa? Kamu mulai suka kami sini kan? Kenapa? Apakah Anda kepanasan? Iya. Iya. Kamu senang disembah di sini? Sudah lama di sini? Oke. Kamu lapar? Iya. Minta apa? Minta apa? Hah? Mau makan apa? Kamu bisa makan apa? Hah? Daging? Hah? Apa? Darah? Darah apa? Darah ayam? Enggak. Darah apa?
Kawan. Darah binatang, sapi. Darah sapi. Kalian. Oh, Jangan, nggak boleh. yang gemuk aja. Nanti kamu gemuk, nggak boleh. Nah. Jadi memang penunggu di danau ini, di kolam ini. Berapa orang di sini? Berapa sosok di kami sini? Sendirian kah? Ya. 3. Yang laki berapa? 1. Wujudnya seperti anda semua yang 3 orang itu atau lain-lain? Lain-lain. Kamu sering ganggu orang di sini enggak? Ya. Kenapa diganggu? Dengan cara apa anda mengganggunya? Kenapa kamu wujudmu kah? Iya. Iya. Wujud apa? Ular. Panas. Panas dengan apa? Air. Ini mau nih? Nih. Mau ini kah? Mau aku kasih galong? Galongnya ya? Ya, dia. Mau kasih hadiah ya? Ya, aku kasih hadiah sini ya. Hah? Kenang-kenangan dari kamu. Ini kenang-kenangan sini. Mau kah? Mau? Loh, masa kamu tak kenal sama aku? Kamu lihat ini. Kamu lihat ini. Kamu lihat ini. Ya, kita ngobrol lagi. Airnya mana? Air. Oh nih. Ini bekas emak. Nih. Sik. Oh. Mbak Bika, kita bisa ngobrol Mbak Bika. Jadi sosok yang terakhir Mbak Bika yang merasa Mbak Bika Itu. yang di kolong. Ini kalau kita lepas kan nyebur aja. Iya. Sosoknya seperti apa Mbak Bika? Ya itu dia soalnya manusia bang. Ratu. Di bawah tuh ada kerajaan tuh. Ratunya. Di bawah ada kerajaan. Kalau tadi Kiraden mengatakan sosoknya tuh ular. Iya, setengahnya naga. Di bawah naga, kepala manusia ya. Nah 3 orang itu apakah ada hubungannya sama ratu? Ada. Apanya? Satunya itu anunya suaminya ya, satunya kayak asistennya gitu. Jadi kalau ada orang atau orang baru yang datang tuh, yang satunya itu yang kasih tahu. Kalau untuk suaminya wujudnya apakah sama dengan ratu? Cuman dia ular. Ular. Kalau ratu naga. Itu disebut siluman. Siluman. Tapi nggak ada kaitannya sama loro gitu. Cuman hanya Kalau ini hanya serupa ya. Nah untuk kerajaannya sendiri untuk pengawal prajuritnya seperti apa? Siluman semua rata-rata. Siluman semua. main berdiri. Ke sana dikit kalau biar jauh dari suara. Jadi Mbak Bika yang dilihat siluman tadi dengan kalung Kiraden itu apa yang dilihatnya? Itu anu ya, kayak kita punya trauma. Trauma tersendiri dari dia. Aku sih nggak tahu ya traumanya atau apa. Pokoknya yang dilihatnya itu kayak panas gitu. Panas ya. Nggak suka dia lihat. Kalau yang yang bawahannya itu nggak suka sama kain. Kainnya yang bawahannya. Oh beda-beda, cuman dia berani dengan bawahnya, berani dengan ini ya, kalungnya berani. Beda-beda ya. Nah tadi dikatakan meminta tumbal, meminta darah manusia ya. Nggak cukup yang ayam. Nggak cukup. Itu kalau dituruti ya Akan terus minta terus ya. Tidak usah. Ya dikhawatirkan warga setempat, terutama para petani ya yang kita lewati tadi mungkin diganggunya. Dan katanya juga sering menampakkan wujudnya berupa ular. Ular atau naga gitu. Jadi baru tahu kalau ganas di sini ya.
Coba makanya Mas Duen saya bilang kamu agak jauh aja ya. Tapi kalau ke sini ngeri lagi nyemplung itu bahaya. Iya. Karena Bang Duen memang sukanya di air ya. Iya. Beberapa episode memang Nyemplung suka itu sekali di bahasa air. Indonesianya. Nyepur. Ada translate. Mbak Vika bisa diceritakan lagi Mbak Vika, karena di bawah ini kan asram. Kan ada bangunan-bangunan mungkin untuk pekerja sebelumnya. Apakah memang ada penghuninya juga? Ada penghuni. Di situ kemarin ya, bapak-bapak gitu. Dan seperti apa kehidupan kehidupan rakyatnya atau gimana? Mereka kayak dia cuman tok gitu aja. Untuk ada rakyatnya. Dia pas saya bilang sih kerajaan ular ya. Soalnya aku motif dari dindingnya tuh ular. Terus yang di depan nih ular juga yang jagain. Kan ada prajurit itu. Kita kan manusia, ada ular. Ada 2 pasang. Jadi masuk tuh ular. Semuanya tuh ular. Dia sendiri yang si ratunya tadi yang naga tuh dia sendiri di paling atas. Kan ada masuk lurus lagi kan. Ini tiang-tiang itu bentuknya ular di lingkar ular gitu. Dia paling sendiri di atas. Di bawahnya itu yang laki-laki. Baru yang paling bawahnya lagi itu yang tadi. Yang Ratunya tadi. lain ratunya siapa? Asistennya gitu. Asisten. Itu paling bawah suruhannya. Untuk asistennya apakah memang berbadan ular, kepala manusia? Ya cuman dia setengah dia. Setengah. Yang gini ular, bawahnya ular, bawahnya manusia. Untuk posisinya, apakah di pinggir ini atau di tengah atau gimana? Di tengah. Di tengah-tengahnya. Kalau yang di atas itu tadi ada sosok yang tanpa kepala ada juga. Sosok yang begitu besar ada juga. Jadi itu 3 tingkatnya, tingkat bawah, tengah, atas. Iya, atas. Oh, atas tadi yang kepala yang besar itu ya, mata yang besar itu. Itu yang tidak terima dengan kehadiran kita. Berapa kita sampai tengah ya kemarin kalau? Ya, sampai tengah aja. Dan pada saat itu juga Miski, kuntilanak yang kita interaksi. Jadi mediator hari ini memang kerja keras, fisiknya keras, karena powernya besar semua. Termasuk ya nomor 2-nya setelah pulau ya. Tapi Mbak Vika kembali lagi. Apakah mereka sering mengganggu? Sering. Kalau datangnya mereka semuanya tuh ya air nih nggak ada angin tapi titip angin ya. Biarkan dia jalan, biarkan dia jangan ditekan dulu. Jangan ditekan. Biarkan dia. Dia jaga. Jangan ke air. Ya. Yang penting jaga jangan sampai ke air. Kalau ke air bahaya sih. Lepaskan. Lari jangan. Awas, pegang kakinya. Takut nanti. Jauhan sini. Oh, kita ke bawah. Kita bukannya dapat apa lah. Kita lokasinya ini. Iya. Asalnya di depan kita Selamatan ya. danau. Noel. Ada mau. Jadi Ki, yang harus kita tadi apa gitu? Ya, salah satunya di sini tadi yang cerita Mbak Vika. Yang di danau ya. Itu Merdeka ya. Kata lepas saya lari ke situ deh, masuk ke air, cuma bahaya kan? Iya betul.
Kenapa? Coba apa? Iya kan pulang. Aku ditonton. Gimana ya? Bisa kita di rumah atau ya? Ada rumah ini ya? Oke. Kita explore di rumah. Oke, sahabat Satu Gemala, saat ini kita berada di pondok. Mungkin ini untuk pekerja pura itu ya. Dan dari episode pertama sampai kedua, penghuni di pondok ini masih terlihat bapak-bapak tua. Bisa diceritakan Mbak Vika, sosok bapak tua itu seperti apa? Enggak tua banget sih. Udah lah, kita pertemuan. Dari segi pakaiannya? Di pakaiannya ya pakai sarung yang kilat-kilat. Sama persis yang episode sebelumnya. Enggak tinggal sini. Enggak, nih dari jauh dia. Kayak pendatang itu ya. Pendatang. Dari ke kepalanya. Oke, Mbak Vika. Dari episode pertama dan sampai saat ini kita sudah terlihat sosok bapak-bapak berada di pondok ini kan. Ya, dia mimpi. Nah, bisa diceritakan Mbak Vika sosoknya, pakaiannya, wajahnya seperti apa? Ya, kalau wajahnya sih ya kayak keriput-keriput aja, cuman kalau dari segi umurnya nggak tua-tua. Nggak tua ya, belum tua. Dari segi pakaiannya? Kalau pakaiannya dia atasnya pakai baju polos aja warna putih, baru pakai kayak kain yang mau diikatin gitu, diikatin. Terus ya kayak untuk gimana sih yang pakaian orang Bali laki-lakinya gitu. Artinya dia pendatang ya? Pendatang. Bukan orang asli sini. Ada ikat kepalanya. Selain bapak-bapak tersebut, apa lagi? Dia aja sih kalau di rumah. Ya, ini bangunan ini mungkin dulunya untuk mes atau ini ya, untuk bekerja pura di atas. Workshop untuk bangun ini paving. Iya. Artinya mesnya tempat tinggalnya di sini ya, para pekerja pembangunan. Ya itu entah mengapa pembangunan tidak jadi dilanjutkan. Menunggunya ganas-ganas. Dan mintanya kan darah manusia. Dan kita sanggupnya darah ayam. Artinya setiap pembangunan itu, apakah memang harus seperti itu minta korban untuk kelangsungan kelanjutan bangunan itu? Ya sebenarnya lumrah aja itu. Oh iya, bangsa jin itu bangsa lembut, bangsa siluman. Itu lumrah, biasanya ada yang minta darah binatang, ada yang minta darah manusia. Biasanya kalau untuk kita dengar-dengar misalnya bangun jembatan, ada yang minta darah manusia, itu yang betul itu. Supaya tidak mengganggu, itu perjanjiannya. Kalau tetap dilaksanakan? Maksudnya? Kalau tetap dilaksanakan pembangunan? Ya biasanya mereka memakainya secara ilegal. Ya, dari darah atau kepala manusianya itu secara ilegal biasanya. Ya tidak diketahui orang, kalau misalnya ketahuan orang ya sisi hukumnya kan kena. Tidak bisa kali ganti dengan Ya tidak mau. Mana mau mereka. Kalau mintanya itu ya itu. Kalau misalnya harus, kalau misalnya harus dibangun, ya harus dipenuhi. Cuma ya kita aja mata aja. Bisa dicoba ke dalam? Silakan. Mau coba dulu? Kita bertiga. Kita nggak bisa kan hostnya dulu masuk. Iya, hostnya gimana ya? duluan biasanya. Nah, ya silakan. Saya di tengah. Saya di tengah. Oke, sobat Sate Gemala, kami akan memasuki. Tidak ngomong. Coba dulu. Wah, itu aman. Jadi Pak Bika memang masih kayak tadi ya? Mes untuk tidur ini. Mes untuk tidur pekerja-pekerja itu. Rupanya mereka juga nggak tahan di sini. Yang kerja-kerja itu punya diganggu. Pastinya ya. Iya. Nggak pastinya lagi. Masuk ya. Jatuh aja.
Baik sahabat Sate Gembala, demikian tadi penelusuran kami kali ini. Nantikan penelusuran kami di episode berikutnya. Mintip aja terus. Maaf, tadi saya lihat ada bayangan putih di dalam rumah ini, yang kondisinya memang dindingnya sudah rusak. Jadi samar-samar saya melihat dari dalam bayangan putih. Oke, saya lanjutkan kembali. Malam ini didukung oleh V-Shop Jalan Gunung Belah nomor 78, menjual aksesoris dan perlengkapan rumah tangga. Rumah Tenggarong Sablon, Jalan Gunung Payang, Simpang 4, Unikarta. Toko Sembako Luna, Jalan Gunung Payang, Simpang 4, Unikarta. Miranda Catering, Gang 9, Kampung Baru. Dan Mayang Mengurai, pengobatan non medis dan spesialis totok aura, Jalan Gunung Belah. Dan bagi kalian yang ingin usahanya disponsori oleh kami, mensponsori channel kami, silahkan hubungi Humas nomor di bawah ini atau kunjungi di deskripsi kami. IG, nomor WA ada di deskripsi kami. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu yang pertama mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, and komen yang positif. Bagi kalian yang memiliki rekomendasi tempat-tempat mistis yang akan kami telusuri. Oke, sahabat Sate Gembala, kita tahu di antara kita ada makhluk-makhluk lain. Kita harus saling menghormati keberadaan mereka dengan tidak berbuat kotor, dengan tidak berbuat negatif, dengan minum-minuman atau hal-hal yang mengundang kemarahan dari mereka. Kita tidak tahu di sekitar kita ini mereka selalu ada berdampingan dengan kita. Oke, sahabat Sate Gembala, ingat, di antara kita ada kami.